Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, halo anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Trisno dalam kegiatan belajar dari rumah. Kita masih belajar tentang teks eksposisi, dan materi belajar untuk saat ini adalah tentang jenis dan pola pengembangan paragraf. Nah, apa sajakah jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi dan bagaimana pola pengembangannya? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan pola pengembangannya, jenis paragraf itu dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Nah, kita mulai dengan yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang diawali dengan gagasan umum, kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas berupa fakta, bukti-bukti, contoh, dan sebagainya. Contoh paragraf deduktif misalnya kita baca, kecelakaan mobil akibat supir mengantuk sering kali terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018 sebanyak 12 orang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi terutama di jalan tol. Insiden ini bisa terjadi kapan saja, pada siang maupun malam hari. Ya, perhatikan anak-anak, paragraf ini gagasan utamanya adalah kecelakaan mobil akibat supir mengantuk seringkali terjadi. Ya, letak dari gagasan utama ini ada di awal paragraf. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya ini berupa gagasan-gagasan penjelas ya, yang disertai dengan data, ada 12 orang meninggal dunia. Kemudian penjelasan bahwa kecelakaan tersebut terutama di jalan tol, kemudian bisa terjadi kapan saja. Paragraf yang gagasan umumnya atau gagasan utamanya itu terletak pada awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif ya. Kemudian berikutnya paragraf induktif. Paragraf induktif ialah paragraf yang diawali dengan gagasan-gagasan penjelas berupa fakta, bukti-bukti, contoh ataupun rincian, kemudian diakhiri dengan sebuah gagasan umum sebagai simpulannya. Contohnya, hasil pemeriksaan tugas mandiri kelas 84 diketahui sebanyak 12 siswa memperoleh nilai di atas 90. Ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80 dan tidak seorang pun siswa yang memperoleh nilai di bawah 72. Berdasarkan perolehan nilai tersebut, maka pembelajaran di kelas 84 dianggap berhasil. Letak gagasan utama atau gagasan umum dari paragraf ini ada di akhir paragraf ya anak-anak, yaitu pembelajaran di kelas 84 dianggap berhasil. Gagasan utama ini merupakan simpulan dari gagasan penjelas yang ada pada awal paragraf ya. Ini ada bukti-bukti, ada 12 siswa yang memperoleh nilai di atas 90, 10 siswa memperoleh nilai 80, tak seorang pun siswa memperoleh nilai di bawah 72. Kemudian pada akhir paragraf disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas 84 dianggap berhasil. Ya, gagasan utama pada paragraf ini merupakan simpulan ya dari penjelasan yang ada di awal. Paragraf induktif yang seperti ini dikembangkan dengan pola generalisasi ya anak-anak, diingat-ingat. Kemudian contoh yang lain, contoh ketiga, Dono anak yang rajin. Selain suka menolong, ia juga ramah kepada siapa saja. Berbeda dengan adiknya Doni
yang suka mengganggu teman-temannya. Ia lebih dikenal dengan kemalasannya, bukan kebaikannya. Wajar jika kakak beradik itu mendapat perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Ya, gagasan utama atau gagasan umum dari paragraf ini juga terletak di akhir paragraf ya, yaitu bahwa gagasan utama ini merupakan simpulan dari penjelasan yang ada pada awal paragraf tadi. Penjelasan yang ada pada awal paragraf ini merupakan perbandingan ya antara dua hal yang berbeda ya, antara Dono dengan Doni yang memiliki karakter yang berbeda. Kemudian pada akhir paragraf dibuat simpulannya yang merupakan gagasan utama dari paragraf ini. Nah, paragraf seperti ini dikembangkan dengan pola analogi. Kemudian contoh berikutnya, contoh keempat. Ya, warung Pak Ahmad bersih, menu makanannya bervariasi, harganya relatif lebih murah dibanding warung yang lain, pelayanannya pun ramah dan cepat. Itulah yang membuat warung Pak Ahmad selalu ramai oleh pengunjung. Ya, gagasan utama dari paragraf ini terletak pada akhir paragraf juga ya, Nana, yaitu bahwa warung Pak Ahmad selalu ramai oleh pengunjung. Gagasan utama pada paragraf ini merupakan simpulan dari sebab-sebab yang ada. Pola pengembangan paragraf yang seperti ini yang disimpulkan dari sebab-sebab yang ada dikembangkan dengan pola sebab akibat. Nah, kemudian sekarang paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan gagasan umum, dilanjutkan dengan gagasan penjelas berupa fakta, bukti, contoh atau rincian, kemudian diakhiri dengan simpulan secara umum. Jadi gagasan umumnya terletak pada awal maupun pada akhir dari paragraf. Contohnya silahkan kalian perhatikan. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Jeruk nipis bisa digunakan untuk obat batuk alami. Selain bisa dijadikan minuman yang menyegarkan, jeruk nipis juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Contoh paragraf ini diawali dengan satu gagasan umum ya, yaitu manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan penjelas ya, bisa dijadikan sebagai obat batuk alami, bisa dijadikan sebagai minuman, bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dan kemudian pada akhir paragraf dikemukakan lagi gagasan umumnya tadi yang sudah dikemukakan pada awal paragraf. Jadi diulang gagasan utamanya itu ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Jadi letak gagasan utamanya atau gagasan umumnya itu ada pada awal maupun di akhir paragraf. Ya, ini adalah akhir dari video BDR ini ya, anak-anak. Apabila kalian belum paham ya dengan penjelasan Bapak tadi, silahkan kalian ulangi lagi dari awal, atau silahkan kalian buka dan baca pelajari buku paket halaman 72 sampai dengan halaman 74 ya. Nanti selanjutnya Bapak akan mengirimkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ya, terima kasih sudah belajar dengan Pak Trisno. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga prokes anak-anak ya. Ya, selamat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran tatap muka di kelas nanti ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.